Tiga Garuda baru, naturalisasi Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, dan Hairo Riedewald, awal era emas timnas Indonesia. Turki. Nah, prosesnya memang kemarin sudah diwawancara oleh BIN, kedua pemain ini, dan diharapkan mereka bisa menjadi bagian dari timnas di Piala Asia putaran final di Uzbek ya pada bulan Maret. Semoga kedua pemain ini juga bisa ada di dalam setelah proses naturalisasinya digenjot dengan habis, ya habis-habisan tentunya untuk bisa meloloskan mereka. Timnas Indonesia berpeluang menambah pemain naturalisasi baru top Eropa untuk persiapan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat. Tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, Irak, dan Qatar yang terkenal mengandalkan permainan fisik akan menjadi lawan timnas Garuda. Untuk itu, pelatih Patrick Kluivert disebut menginginkan tambahan pemain bertipe kuat, berpengalaman, dan bisa langsung nyetel dengan strategi tim. Berikut 3 pemain baru naturalisasi top Eropa untuk timnas Indonesia. 1. Pascal Struijk, darah leluhur dan tekad emosional. Pascal Struijk, bek tengah tangguh milik Leeds United, tiba dengan senyum tenang. Ia tampil sederhana namun elegan. Setiap langkahnya tampak penuh makna, seolah menginjakkan kaki di tanah yang sudah lama memanggil namanya. Struijk memiliki akar keluarga dari Jawa Tengah, tepatnya Semarang. Sang nenek merupakan perempuan Indonesia asli yang pindah ke Belanda di masa kolonial. Sejak kecil, ia tumbuh dengan cerita-cerita dari tanah air, membuatnya merasa dekat secara emosional. Meski sempat mencicipi panggilan ke tim senior Belanda, Struijk tidak pernah mendapat caps resmi di pertandingan kompetitif, membuka jalan baginya untuk membela Indonesia. Dari segi teknis, ia akan menambal kelemahan pertahanan Indonesia yang selama ini kekurangan bek tengah bertipe organizer yang tenang dan kuat. 2. Jayden Oosterwolde, kecepatan dan modernitas di sisi kiri. Lahir di Belanda dari ayah keturunan Suriname dan ibu berdarah Maluku, Jayden memang memiliki sisi Indonesia dari garis ibunya. Ia tumbuh besar di Belanda, tetapi mengaku sering mendengar bahasa Indonesia dari keluarga dan merayakan hari-hari besar seperti Lebaran dan Natal ala Maluku. Dari segi permainan, Jayden adalah tipe bek kiri modern, cepat, agresif, dan sangat kuat dalam duel 1 lawan 1. Ia digadang-gadang akan menjadi tulang punggung baru sektor kiri timnas Indonesia, terutama menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. 3. Hairo Riedewald, gelandang serba bisa yang siap jadi otak Garuda. Nama Hairo Riedewald mungkin tidak setenar dua rekannya, namun bagi pengamat sepak bola Inggris, pemain Crystal Palace ini adalah harta karun yang selama ini tersimpan. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan dengan visi permainan tajam dan kemampuan transisi yang halus. Lahir di Haarlem, Belanda, Hairo memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Ia adalah produk Akademi Ajax Amsterdam dan sempat memperkuat tim senior Belanda untuk laga uji coba. Namun, seperti Struijk, ia belum terikat di laga resmi, membuat jalur naturalisasi ke Indonesia terbuka. Hairo bukan hanya pemain diaspora, ia juga bisa menjadi penghubung antar generasi di timnas. Ia datang dengan pengalaman Premier League dan kultur sepak bola Belanda, dan bisa mentransfer semua itu kepada pemain muda lokal. Kedatangan 3 pemain naturalisasi baru, jelas bukan berita kecil. Ini seperti kita beli pemain FIFA rating 77 untuk main di Liga rating 65. Bukan cuma soal statistik, tapi juga aura dan pengalaman yang mereka bawa. Timnas Indonesia selama ini punya masalah klasik di lini belakang, kurangnya koordinasi, sering kehilangan fokus, dan rentan saat ditekan. Datangnya pemain top Eropa ini, bisa memberi solusi nyata. Dengan gaya main ala Eropa, mereka membawa pendekatan bertahan yang lebih taktis, pressing yang terorganisir, kemampuan membaca alur bola, serta kemampuan recovery yang cepat. Dengan postur tinggi, kecepatan bagus, dan kemampuan memainkan bola dari belakang, ketiga pemain top Eropa ini bisa jadi kunci permainan transisi Indonesia, dari bertahan ke menyerang. PSSI untuk segera menyusun strategi naturalisasi yang tepat. Prosesnya tak hanya soal teknis administratif, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi FIFA,
seperti yang menimpa Maarten Paes sebelumnya. Dengan persaingan ketat di ronde keempat, Indonesia butuh skuad yang matang dan kompetitif di semua lini. Namun, masuknya mereka ke timnas masih menunggu keputusan pelatih Patrick Kluivert. Dia tentunya akan menyeleksi pemain sesuai dengan kebutuhan membangun tim yang solid.